Salam dan bahagia, Bapak Ibu. Saya mencoba menyajikan aksi nyata saya untuk topik Merdeka Belajar. Di dalam topik ini ada 5 modul, di mana di sana dikatakan ada 3 tujuan dalam topik Merdeka Belajar. Yang pertama adalah untuk pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam tujuan pembelajaran atau dalam topik untuk tujuan yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik kita seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid serta mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita, sehingga kita mampu memaknai diri kita sebagai pribadi yang selalu ingin belajar, sehingga kemampuan kita selaras dengan perubahan zaman. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian untuk pemahaman yang kedua, yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kodrat di sini yang ada adalah ada 4 hal. Kodrat secara alami, yaitu sifat dan bentuk alam dari mana murid berada. Kemudian kodrat zaman, cara mendidik sesuai dengan tuntutan zaman. Dan yang terakhir, asas trikon yang berisi tentang kontinu, konvergen, dan konsentris. Kemudian untuk pemahaman yang ketiga, yaitu bahwa penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid memuat 4 hal. Yang pertama, kita guru diharapkan bisa menanamkan budi pekerti atau watak, gerak pikir dan perasaan dan kehendak, sehingga membuahkan usaha, bukan cuma secara kognitif. Kemudian yang kedua, mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan atau mencapai fungsi pendidikan, sehingga nantinya peserta didik siap hidup dan mengisi zamannya. Kemudian yang ketiga, mencapai kompetensi abad 21, di mana ada 4C, ya, berpikir kreatif, kritis, inovatif, komunikasi, dan berkolaborasi. Memiliki kecerdasan, rasa, karsa, cipta, dan karya. Kemudian yang terakhir, murid sebagai pusat pembelajaran. Kemudian dari 4 hal ini sedikit gambarannya. Yang pertama, menanamkan budi pekerti atau watak. Di sana diharapkan peserta didik diasah pikiran, perasaan, sehingga dapat membuahkan usaha. Kemudian untuk yang kedua, mengantarkan murid kepada keselamatan dan kebahagiaan. Guru diharapkan bisa mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya dengan cara yang berbeda. Guru diharapkan mampu mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa dia di masa depan nanti akan mampu mengisi zamannya. Kemudian gambaran untuk yang tentang mencapai kompetensi abad 21, di sini saya coba rumuskan ada 6 poin. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, murid sebagai subjek
yang aktif. Yang ketiga, murid belajar dengan pendekatan saintifik dengan membiasakan murid melakukan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang keempat, murid dikembangkan untuk kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kompetensi literasi, ada bahasa, ya, literasi berbahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Kemudian yang keenam, murid dibimbing memiliki kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Kemudian untuk yang terakhir, murid sebagai pusat pembelajaran tentunya seperti tadi yang sudah disinggung bahwa murid adalah sebagai subjek bukan objek pembelajaran. Murid mencari informasi, kemudian berproses dalam pembelajaran dengan memberi peluang seluas-luasnya sehingga murid mengalami perkembangan sesuai dengan kodratnya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, itu tujuan atau hal-hal yang terkandung dalam topik Merdeka Belajar. Kemudian saya berharap Bapak Ibu berkenan nantinya akan mengisi link yang akan saya bagikan setelah tampilan ini. Ada link yang tentang mengisi umpan balik, ada 2 kalimat. Silakan Bapak Ibu melengkapi titik-titik bahwa yang pertama dari paparan yang telah ada sebelumnya, Bapak Ibu berpikir atau memikirkan tentang kurikulum ini seperti apa, ternyata seperti apa. Kemudian yang kedua, langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menyimak paparan ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya berkenan menyimak paparan ini. Kiranya Bapak Ibu berkenan mengisi umpan balik yang saya perlukan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih untuk masukannya. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu dan tetap semangat. Terima kasih.